bagian. Di sini yang pertama ya, ini ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki memiliki pengertian sebagai ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki ini yakni yang pertama ada Hasan al-Bisri, kemudian Muhashibi, dan juga Al-Ghazali. Konsep ajaran tasawuf ini menurut Al-Ghazali itu jalan menuju tasawuf dapat dicapai dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa dan membersihkan diri dari moral yang tercela. Selain itu, Al-Ghazali juga menolak paham hulul dan ittihad. Kemudian yang kedua yakni ada tasawuf irfani yang memiliki arti sebagai tasawuf yang berusaha menyingkap hakikat kebenaran atau makrifat diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melainkan melalui pemberian Tuhan secara langsung atau mauhibah. Untuk tokoh-tokohnya dalam tasawuf ini yakni yang pertama ada Rabi'ah al-Adawiyah dan juga ada Dhunnun al-Misri serta Husain bin Mansur as-Sulami al-Junaidi dan juga Abu Yazid al-Bustami. Untuk ajarannya dalam tasawuf ini yakni memfokuskan pada pengenalan diri dan pemahaman batin terhadap hakikat Tuhan, bukan hanya pada amal perbuatan ataupun ritual saja. Kemudian yang keempat itu ada tasawuf falsafi. Tasawuf amali. Tasawuf amali itu menekankan pada praktik amal ibadah dan perbuatan baik sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tokoh-tokoh dalam tasawuf ini yakni ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan juga Hasan ar-Rifai. Ajarannya itu berfokus pada pembersihan hati melalui zikir, sholat, wirid, serta akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya itu memadukan antara visi intuitif dan juga rasional. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi ini menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Untuk tokohnya dalam tasawuf falsafi ini ada Abu Yazid al-Bustami dan juga Al-Hallaj. Untuk ajarannya itu menekankan pada penggunaan akal dan refleksi filosofis untuk memahami hakikat Tuhan dan mencapai penyatuan batin melalui fana atau menghilangkan ego dan bako atau kesadaran akan Tuhan. Menurut Syekh Dhunnun al-Misri, taubat itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni orang yang bertobat dari dosa dan keburukannya. Seperti contohnya ketika ada seseorang yang telah berbuat zalim atau melanggar perintah Allah, maka dia melakukan taubat. Kemudian yang kedua, orang yang bertobat dari kelalaian terhadap Allah. Seperti contohnya, jika ada seseorang yang biasanya itu dia sudah terbiasa dengan beribadah maupun berzikir, kemudian di suatu ketika dia telah melupakan hal-hal itu atau tidak melakukannya lagi, atau dia telah merasa lalai, maka orang tersebut itu akan melaksanakan taubat. Kemudian yang ketiga yakni orang yang bertobat karena memandang kebaikan dan amalnya. Seperti contohnya, pada suatu ketika ada seseorang yang dia tuh telah merasa bangga, dia merasa puas akan kebaikan dari amalnya ini. Namun orang tersebut itu akhirnya jauh dari kata ikhlas, sehingga dia menyadari bahwa dia telah ria atau bangga, sehingga dia bertobat untuk menjauhkan dia dari rasa ria dan ujub terhadap Allah agar Allah dapat menerima amal kebaikannya secara tulus. Tiga yakni makna dari syariat, tarikat, hakikat, dan juga ma'rifat. Syariat sendiri memiliki makna sebagai hukum atau undang-undang yang dibuat oleh Allah atas dasar iman dan Islam yang dibuatnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam contohnya syariat yakni
Allah melarang umat manusia untuk meminum khamar karena khamar dihukumi sebagai barang yang haram. Kemudian yang kedua yakni ada tarekat. Tarekat sendiri memiliki arti sebagai jalan atau metode pendekatan diri kepada Allah. Seorang sufi ketika akan melakukan pendekatan diri, mereka memiliki beberapa cara. Pada contohnya yakni di sini ada tarekat Qadariyah. Dalam tarekat Qadariyah ini, mereka menekankan pada zikir, tawakal, dan juga mengingat Allah untuk sebagai pendekatan dirinya kepada Allah. Kemudian yang ketiga yakni ada hakikat. Hakikat yakni memiliki makna sebagai intisari atau esensi terdalam pada sebuah spiritual, atau dalam kata lain yakni makna batiniah atau apa sejatinya pengenalan kita terhadap Allah. Dalam hakikat ini, seperti contohnya itu, ketika kita melakukan sholat, maka gerakan dan bacaan itu merupakan dari syariat. Namun, kesadaran dan keteguhan hati kita akan Allah itu merupakan dari contoh dari hakikat. Kemudian yang terakhir ada makrifat. Makrifat yakni merupakan tingkatan tertinggi dalam sebuah ilmu tasawuf. Nah, makrifat sendiri ini memiliki arti sebagai tujuan. Dalam hal ini, para sufi itu mempercayai akan kejadian-kejadian yang ajaib. Seperti contohnya, para sufi akan merasa keberadaan Allah itu akan selalu ada. Seperti ketika Allah menciptakan alam semesta, itu merupakan hanya sebagai manifestasi atau investasi saja dari Allah. Atau contoh lain yakni ketika seorang sufi melihat alam semesta itu, dia tidak hanya melihat bahwa itu merupakan ciptaan Allah, melainkan mereka juga melihat atas keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni 10 tanda mengenai mahabbah atau kecintaan kita terhadap ilahi. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Isai dalam kitabnya Al-Haqqaq Ani At-Tasawuf itu menyebutkan bahwa ada 10 tanda kecintaan kita terhadap Allah. Yang pertama yakni senang bertemu dengan Allah. Ketika kita cinta atau kita mahabbah terhadap ilahi, kita akan merasa senang ketika kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, bagaimana sih cara kita bisa bertemu dengan Allah? Nah, para sufi biasanya ini dia itu akan menyukai kematian karena hanya dari situlah mereka dapat bertemu dengan Allah. Kemudian yang kedua yakni ada mengutamakan apa yang diinginkan Allah daripada apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Kita selalu memprioritaskan Allah dalam segala hal apapun timbang memprioritaskan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga yakni selalu mengingat Allah atau berzikir dimanapun dia akan mengingat akan Allah. Kemudian yang keempat yakni suka berdua dengan Allah. Suka berdua dengan Allah seperti dia melakukan pendekatan diri terhadap Allah dengan cara zikir, entah itu dengan cara wirid, entah itu dengan cara sholawat. Sholawat kan kepada Nabi kan ya. Terus kemudian ada tidak menyesal kehilangan apapun asal bukan Allah. Jadi orang sufi yang ketika dia mahabbah kepada ilahi atau dia memiliki rasa kecintaannya terhadap ilahi, dia tidak akan gila akan dunia atau dia akan merasa ya sudah yang hilang ya hilang, tidak apa-apa, dia tidak akan memberatkan hal itu kecuali dengan Allah. Dia tidak akan rela untuk kehilangan Allah. Kemudian yang selanjutnya yakni ada menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Jadi seorang sufi ketika dia memiliki rasa kecintaan pada Allah dengan tanda ini, mereka itu tidak akan merasa keberatan atau merasa tidak ketaatan. Jadi ketika mereka melakukan segala perintah Allah, mereka akan merasa bahwa mereka senang melakukan hal itu karena mereka cinta, karena itu sebagai bentuk cinta kepada Allah.
Kemudian tanda selanjutnya yakni ada bersikap lembut dan sayang pada semua ciptaan Allah. Jadi seorang sufi ketika dia memiliki rasa mahabbah terhadap ilahi, dia akan memiliki rasa kasih sayang atau bersikap lembut terhadap ciptaan Allah. Jadi dia tidak egois dengan dirinya sendiri dan juga Allah. Dia tetap menjalankan hubungan baiknya dengan sesama manusia, entah itu sesama manusia, entah itu dengan alam, entah itu dengan hewan, pokoknya segala apapun ciptaan Allah mereka sayangi. Kemudian tanda yang berikutnya yakni ada muncul rasa takut atau khauf. Jadi biasanya ketika orang yang mencintai sesuatu, atau di sini konteksnya kita mencintai Allah ya, mahabbah ilahi, itu kita akan merasa takut. Kita akan merasa takut kehilangan. Kayak gimana ya nanti kalau kita kehilangan Allah, gimana kalau kita udah jauh sama Allah. Jadi kita lebih ngerasa bergantung terhadap Allah. Kemudian yang selanjutnya itu ada tidak pamer. Jadi orang yang memiliki rasa mahabbah itu biasanya itu dia tidak akan memamerkan diri, dia tidak akan membanggakan dirinya, ini loh aku cinta sama Allah, ini loh aku cinta sama ini. Dia akan menjaga itu dan akan bagaimana caranya dia dapat menumbuhkan rasa cintanya lagi dan lagi. Kemudian yang selanjutnya yakni senang dan ridho pada Allah. Dia akan senang dan ridho kepada Allah. Itu merupakan tanda terakhir dari mahabbah terhadap ilahi. Yang pertama yakni pengertian wahdat al-syuhud atau kesatuan dari pengalaman. Wahdat al-syuhud itu memiliki arti sebagai konsep yang menyatakan bahwa seseorang yang telah mencapai pencerahan spiritual melihat segala sesuatu itu sebagai manifestasi atau tanda-tanda dari Allah, tetapi tetap mengakui bahwa Allah itu terpisah dari ciptaannya atau makhluknya. Dalam contoh hal ini yakni seorang sufi melihat keindahan alam dan merasakan kedekatan Allah dalam setiap ciptaannya. Namun, ia tidak menganggap bahwa alam tersebut sebagai Allah atau Tuhan. Kemudian berpikir analogisnya itu seperti contohnya seorang seniman, dia menghasilkan suatu karya seni. Nah, karya seni itu merupakan hasil dari seniman. Tetapi karya seni dan seniman itu merupakan dua hal yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Definisi dari wahdat al-wujud yakni ajaran yang segala ciptaan di alam semesta itu dianggap sebagai manifestasi dari satu wujud yang sejati, yakni Allah. Tidak ada perbedaan antara Tuhan dan ciptaannya, karena semuanya berasal dari Tuhan. Seperti contohnya yakni ketika seorang sufi itu merasakan bahwa dirinya, alam, dan segala ciptaan Allah itu merupakan bagian dari wujud yang satu, yakni Allah. Kemudian yang ketiga yakni ada hulul. Berpikir analoginya itu seperti lautan yang terdiri dari air. Meskipun tampak sebagai gelombang, air itu di setiap gelombang itu merupakan satu dan sama. Kemudian yang ketiga ada hulul, penurunan atau turunnya Tuhan. Definisinya yakni konsep yang mengajarkan bahwa Tuhan itu dapat bersemayam dalam ciptaannya atau bahkan turun ke dalam dunia ini dalam bentuk tertentu. Sebagai contohnya yakni seorang sufi bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya dan ciptaannya secara langsung, seakan-akan Tuhan itu menyatu atau hadir dalam dirinya. Analoginya itu seperti cahaya yang dia itu terkena kaca atau meresap ke kaca, meskipun cahaya tersebut itu terpisahkan dari kaca, tapi kan cahaya itu tetap bisa memancarkan melalui kaca tersebut. Kemudian yang terakhir ada ittihad atau kesatuan, yakni penyatuan mutlak antara hamba dan Tuhan, di mana seorang sufi itu merasakan tidak ada perbedaan antara dirinya dan Allah. Segala yang ada adalah satu dengan Allah.
Sebagai contohnya yakni seorang sufi yang mencapai ittihad, mereka akan merasakan bahwa dirinya itu tidak terpisahkan dari Allah atau bahkan dalam setiap aspek kehidupannya itu ada Allah. Analogi berpikirnya itu seperti setetes air yang bergabung dengan lautan. Ia tidak akan bisa dibedakan lagi dengan lautan karena ia sudah menjadi satu dengan laut.